Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada hari ini kita akan masuk pada pembahasan aritmatika sosial. Aritmatika sosial yang kita bahas kali ini yaitu mencakup pembelian penjualan atau harga jual dan harga beli, untung atau rugi, juga persentase untung dan persentase rugi. Lalu setelah ke penjualan dan pembelian, kita lanjutkan nanti kepada pengemasan yaitu bruto, tara, dan neto. Setelah pengemasan, nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita yaitu kepada strategi marketingnya, yaitu diskon atau pajak, juga bunga dari tabungan atau pinjaman. Ini adalah cakupan materi yang akan kita bahas pada pembahasan bab aritmatika sosial. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu harga beli atau harga jual atau untung dan ruginya, gitu ya. Kita pada masuk materi ini. Ini biasanya terjadi di pasar atau di kios atau di toko yang menjual barang-barang ya. Di situ kita melihat sebuah praktek jual beli. Di situ juga ada untung, juga terpaksa juga mungkin ada kerugian yang didapat oleh pedagang. Emang ada Pak pedagang yang hasil penjualannya merugi? Ya ada. Daripada dia nggak balik modal atau daripada ruginya terlalu besar, mendingan dijual rugi sedikit seperti itu ya. Balik modal saja pedagang itu sudah rugi karena sudah capek tenaga. Nah, apa sih keuntungan itu dan apa sih kerugian itu? Keuntungan itu yaitu kalau nilai jualnya itu lebih besar daripada nilai belinya atau harga jual itu lebih besar dari harga beli. Misalnya kalian beli spidol harganya 3.000, kalian jual kembali harganya 4.000. Nah, harga jualnya itu lebih besar daripada harga pembelian. Nah, itu yang disebut dengan keuntungan gitu atau untung ya. Harga jual lebih besar daripada harga beli, itu yang dimaksud dengan untung. Rugi itu seperti apa? Rugi itu kalau kalian beli barang harga jualnya lebih rendah atau lebih kecil daripada harga belinya. Kalian beli kue misalnya 3.000, kalian jualnya hanya 2.000. Itu kan harga jualnya lebih rendah daripada harga beli. Nah, itu kalian akan mendapat rugi seperti itu ya. Cara mencarinya gimana kerugian? Yaitu harga beli dikurangi harga jual, seperti itu ya. Jadi kalian harus ingat, penjualan kalau lebih besar daripada pembelian itu disebut untung. Kalau harga jual kurang dari atau lebih kecil dari harga beli itu disebut dengan kerugian, seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh ya. Ini ada sebuah contoh. Dia membeli sebuah sepeda lipat seharga 3.200.000. Sepeda tersebut ingin dijual oleh Dea. Tentukan berapa harga jual sepeda tersebut kalau Dea ingin mendapat untung sebesar Rp300.000. Nah, dari contoh ini kita harus menuliskan diketahuinya terlebih dahulu ya, supaya memudahkan kita untuk menjawabnya. Apa aja yang sih diketahui dari soal ini? Yang pertama adalah harga belinya. Harga beli sepedanya yang dibeli Dea itu berapa? 3.200.000. 3.200.000. Nah, Dea ini membeli sepeda ingin dijual lagi. Tapi dia ingin menentukan untungnya dulu. Untungnya pengennya 300.000 seperti itu ya. Karena untungnya ingin diketahui dulu, maka belum diketahui nih harga jualnya berapa nih supaya dapat untung 300.000. Maka kita tulis di sini keuntungannya atau untung 300.000. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan tadi adalah harga jual sepeda supaya dapat keuntungan 300.000. Gitu. Gimana cara jawabnya? Iya, karena keuntungan berarti penjualan dikurangi pembelian. Karena penjualan kan kita belum tahu kan? Penjualan kita belum tahu karena belum dijual. Kita cari ya, penjualan adalah pembelian ditambah untung. Harga belinya berapa sih?
Pengennya untung berapa, maka ditambahin aja deh gitu. Penjualannya sama dengan pembeliannya 3.200.000 ditambah 300.000. Berarti dia harus menjual sepedanya supaya dapat untung 300.000 adalah 3.500.000. Gitu ya. Ini sudah paham ya? Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Pak Danang membeli sepeti telur yang berisi 220 butir telur dengan harga Rp396.000. Setelah telur itu dikeluarkan dari peti, ternyata ada telur yang pecah sebanyak 2 lusin. Telur yang utuh dijual kembali dengan harga 2.000 per butir. Tentukan keuntungan atau kerugian yang diperoleh oleh Pak Danang. Itu ya, namanya pedagang, bisa untung bisa rugi. Sekarang kita akan coba cek nih, Pak Danang itu untung atau rugi. Untuk mengetahuinya, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal, gitu ya. Yang diketahui dari soal, coba apa? Oke, pembeliannya berapa? Pembelian 1 peti telur sebanyak 220 butir. Harganya berapa? Harganya 396.000. Terus apa lagi yang diketahui? Yang diketahui adalah setelah dibuka ternyata ada telur yang pecah. Berapa banyak telur yang pecah? 2 lusin. 2 lusin itu berapa? 1 lusin itu kan 12 ya. Berarti 2 lusin 12 kali 2. Berarti 24 butir. Yang pecah 24 butir tuh. Terus apa lagi yang diketahui? Yang diketahui ternyata Pak Danang ini menjual telurnya dalam bentuk butir, bukan per kilo. Berarti per butirnya dijual oleh Pak Danang Rp2.000 per butir. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya untung atau rugi Pak Danang ini, gitu ya. Untung atau rugi ya? Coba kita cek ya. Telur yang dapat dijual. Ternyata dari 220 butir telur, kan tadi ada yang pecah 24. Berarti yang bisa dijual hanya berapa? Berarti 220 dikurangi 24 butir. Itu telur yang pecah. Ternyata telur yang dapat dijual hanya sebanyak 196 butir. Berapa harga per butirnya tadi? 2.000. Berarti coba penjualan 196 butir dikali harga telur per butirnya 2.000. Berarti berapa? Berarti total penjualan 196 butir telur yang utuh, yaitu sebesar 392.000. Kita cek deh. Pak Danang beli telur 396.000. Dijual 392.000. Lebih besar mana? Penjualan atau pembelian? Pembelian, karena 396. Karena penjualan lebih kecil daripada pembelian, berarti Pak Danang ini rugi gitu ya. Jadi karena rugi berarti pembelian, harga beli telur itu dikurangi harga penjualannya. Berarti kerugiannya berapa Pak Danang? Kerugiannya adalah 396.000 dikurangi 392.000. Kerugiannya berapa? Kerugiannya Rp4.000 gitu ya. Itu resikonya pedagang seperti itu. Sampai sini bisa? Bisa ya. Kadang untuk aritmatika sosial keuntungan dan kerugian, kadang kita lebih mengedepankan logika atau penalaran kita terhadap soal ya. Tidak terlalu terpaku pada rumus yang tertulis gitu. Lebih mudah atau lebih terbantu jika kita menggunakan logika atau penalaran kita terhadap pemecahan soal ini. Baik, sampai sini. Jika sudah paham, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.